Engkau panci martabatku, siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tulimu. Inilah kami wahai Indonesia, satu barisan dan satu cita, pembela bangsa, penegak agama, rakyat terdepan dan manusia. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah kita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang beragam, tersentak dari musuh. Dengan UPMI bergerak ilmu dan bakti ku berikan. Adil dan makmur ku perjuangkan, untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan terdepan dan maju terbuka. Dengan UPMI bergerak teguh, ilmu dan bakti ku berikan. Adil dan makmur ku perjuangkan, untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanmu. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan terdepan dan maju terbuka. Baik, terima kasih kami sampaikan. Merupakan acara selanjutnya, sambutan dan pengenalan dari perwakilan Future Leader Movement oleh Sahabati Lydia. Kepada Sahabati Lydia, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya masuk ya, lancar? Sudah, Sahabati Lydia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Karenanya lah kita bisa menikmati nikmat iman, Islam, dan ihsan pada hari ini. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Saadatul Maulidia. Saya di sini sebagai perwakilan dari Future Leader Movement yang pada malam hari ini memberikan persembahan webinar spesial kemerdekaan Indonesia yang ke-76 yang bertemakan entitas pergerakan dalam pembangunan daerah. Ini mungkin termasuk topik yang mungkin bisa dibilang baru bagi kita, tapi saya harap di sini dari webinar yang dijalankan bisa membangkitkan semangat bagi pemuda dalam meskipun ini dalam masih kemerdekaan, dan ya meskipun sedikit terlambat tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa sama-sama mengintegrasikan seluruh semangat dari pemuda-pemuda di Indonesia, seluruh di Indonesia. Nah, pada malam hari ini saya juga selain itu saya akan sedikit share screen, sedikit memperkenalkan apa sih Future Leader Movement itu. Oke. Dari
Future Leader Movement sendiri yang berdiri mulai dari tahun 2020, yang merupakan komunitas perkumpulan mahasiswa yang diinisiasi oleh PMII 10 November, Pergerakan Mahasiswa Himpun Mahasiswa Muda Indonesia, khususnya dari 3 kampus PPNS. Nah, FLM ini diharapkan menjadi wadah yang bisa membuka wawasan lebih luas bagi mahasiswa ITS, PPNS khususnya dalam hal pengembangan diri serta survive di dalam kampus maupun di luar kampus, sehingga siap berkontribusi serta menghadapi persaingan global baik ketika masih menjadi mahasiswa maupun pasca mahasiswa. Nah, ini adalah histori yang kita pernah jalankan dari webinar 1 dari tahun 2020. Kami memberikan persembahan dengan memberikan wawasan mengenai sejuta prestasi ketika kita berada di dunia perkuliahan. Kemudian webinar yang kedua, kita bisa memberikan apa aja sih beasiswa yang kita bisa dapatkan ketika kita kuliah, kemudian potensi dan kepercayaan diri melalui leadership. Itu di situ kita memberikan wawasan pengembangan tersebut. Selain itu juga menjadi pemuda unggul melalui entrepreneur. Nah, pada hari ini kami memberikan maupun mempersembahkan webinar FLM yang kedua pada tahun 2021. Ini menjadi salah satu juga acara yang juga rutin, yang insya Allah akan lebih ditingkatkan lagi untuk next levelnya, seperti itu. Nah, dan apa sih tadi kan FLM tuh diinisiasi oleh PMI 10 November. Nah, PMI 10 November ini apa sih? Organisasi kemahasiswaan yang menaungi mahasiswa ITS, PENS, dan PPNS. Nah, tujuan dari PMI itu sendiri adalah terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, ini juga menjadi salah satu ikhtiar kita untuk bisa menyelaraskan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan mempersembahkan webinar pada malam hari ini. Nah, ini adalah sedikit bocoran kegiatan-kegiatan PMI 10 November yang sudah menjadi rutin oleh mahasiswa yang ada di PMI 10 November. Seperti ada ngaji kitab, kemudian majelis tiba, kemudian ada juga berbagi, terus mengadakan pelatihan-pelatihan, kemudian sekolah rakyat, dan berbagai diskusi yang dilakukan untuk meningkatkan soft skill maupun hard skill di mahasiswa di PMI 10 November. Nah, ini salah satunya FLM yang kedua ini diharapkan untuk bisa membangkitkan semangat, salah satunya juga adanya pembangunan daerah. Nah, harapannya dari ilmu dari Bapak Imam Rafi'i dan juga Mbak Alfi yang akan memberikan segala pengetahuan dan ilmunya, semoga kita bisa mengimplementasikan khususnya terhadap pembangunan daerah kita masing-masing. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya ialah sambutan oleh Ketua Komisariat 10 November Surabaya kepada sahabat Bara Sudipyo, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya pada Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Majelis Pembina Komisariat PMI 10 November, yang terhormat para senior, para alim ulama, guru-guru kita, serta yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa, Dr. Andes Haji Imam dan Mbak Alfi, juga sebagai narasumber kedua yang saya hormati juga, serta semua teman-teman, sahabat-sahabati, semua yang telah bergabung di acara pada malam hari ini. Oke, saya menyambut dengan gembira dengan adanya acara pada malam hari ini ya sahabat, karena kita mengundang langsung dan saya juga sudah diberi kesempatan juga untuk bersilaturahmi kepada Bapak Kepala Desa yang bagi saya itu sangat luar biasa karena jarang-jarang ada kepala desa yang bisa memenangkan 3 penghargaan sekaligus dalam, kalau tidak salah acaranya itu G Awards 2020 ya, itu. Nah, itu juga sahabat. Nah, harapan saya pada malam hari ini, sahabat-sahabat semua, khususnya bagi kalian yang masih memegang status sebagai mahasiswa itu, belajarlah. Artinya kalian juga terus ingat pada kampung halaman kalian, pada desa kalian, dan kalian juga ada keinginan nanti untuk bisa kembali ke desa dan membangun desa kalian masing-masing, seperti itu. Karena kalau pemikiran rata-rata zaman modern, seperti biasanya, kita cenderung memikir untuk kalau sukses itu harus ke kota besar. Kita mengadu nasib lebih banyak peruntungan di kota besar. Sehingga kalau semua berpikiran seperti itu, kemudian siapa yang akan memajukan desa kita masing-masing? Nah, oleh karena itu saya mengundang Bapak Imam Rifa ini khusus untuk mengingatkan kita semua bahwasanya kita bisa loh untuk berkontribusi secara nasional melalui pembangunan desa kita. Dan dari situ juga kita juga bisa menjadi inspirasi pada seluruh masyarakat yang lain juga untuk mulai memperbaiki desa-desa mereka masing-masing. Dan di sini juga saya dapat informasi juga bahwasanya Bapak Imam ini juga dulu sempat berproses di PMI juga, seperti itu ya. Mungkin nanti berkenan membagi ceritanya juga selama berproses di PMI sebagai inspirasi juga untuk kita. Dan Mbak Alfi ini juga, beliau alhamdulillah salah satu dari alumni kita di PMI 10 November, dan sekarang beliau juga mendapatkan di ITS sebagai staf ahli apa ya, yaitu. Dan beliau juga seorang sarjana dari perencanaan wilayah dan kota yang lebih mengerti juga ya terkait pembangunan-pembangunan yang secara efektif kita butuhkan seperti itu. Sehingga manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini, karena kesempatan ini belum tentu terulang 2 kali, sahabat. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik, tanyakan apa yang menurut kalian penting, dan juga tetap semangat mengikutinya. Kami sangat menunggu apresiasi kalian semua. Terima kasih dari saya. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari kesempatan ini. Salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih kami sampaikan.
tibalah kita di puncak acara pada malam hari ini, yaitu sharing session dengan tema Entitas Pergerakan dalam Pembangunan Daerah bersama Bapak Dr. Andes Haji Imam Rofi'i dan Mbak Alfi Fahruz Zubaidah SPWK. Dalam hal ini akan dipimpin oleh sahabat Iqbal Alfani sebagai moderator pada malam hari ini. Kepada sahabat Iqbal Alfani, kami persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah madadawami ala jazilil fadli wal in'ami wa afdhalus salati wa taslimi ala nabil mustafa al-karim Muhammadin wa sahbihi wal ali ahli tuqa wal ilmi wal kamali. Yang saya hormati Majelis Pembina Komisariat PMI 10 November Surabaya. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Imam Rofi'i selaku pemateri pada malam hari ini, dan juga Mbak Alfi Fahruz Zubaidah SPWK, Asisten Tenaga Ahli Perencana dan Kebijakan Publik PT ITS Teknoscience. Yang saya hormati pimpinan PMII Komisariat 10 November, sahabat Bakhtiar Sudibyo, Pak Komdibyo. Yang saya hormati para pimpinan rayon, ada 2 Pak Yon dan juga 2 Bu Yon. Para sahabat yang terhormat dan juga para sahabati yang saya cintai, para hadirin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sugeng dalu para hadirin sekalian. Alhamdulillah di malam yang penuh barokah ini kita bisa bertemu dalam acara webinar diskusi kemerdekaan. Menjadi bagian dari sebuah pergerakan yang memiliki tujuan luhur untuk menciptakan generasi yang dapat menyelaraskan tindakan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sudah sepantasnya kita sebagai mahasiswa harus memiliki rasa haus akan inovasi dan juga pembaruan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan Indonesia. Mahasiswa tidak terlepas dari mereka yang ingin membawa perubahan dan juga semangat membawa gagasan baru, namun juga sebagai insan intelektual. Mahasiswa juga harus bisa membaca dan peka serta tahu keadaan lingkungan sekitarnya. Perubahan yang dibawa akan sia-sia begitu saja jika mereka hanya memikirkan perubahan tanpa peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Maka entitas dari pergerakan dalam pembangunan bukan hanya mereka yang berada di kekuasaan atau pemerintahan, namun kita sebagai mahasiswa sudah sepantasnya memantaskan diri sebagai entitas penting bangsa yang mewujudkan pembangunan Indonesia. Lalu apa langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu dan bagaimana cara mendapatkannya? Semua itu nanti kita akan dapatkan teman-teman. Akan kita dapatkan bersama dalam webinar diskusi kemerdekaan persembahan PMI 10 November dan juga Future Leader Movement dengan tema entitas pergerakan dalam pembangunan daerah yang akan disampaikan oleh 2 pemateri yang sangat luar biasa. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Mbak Alfi Fahruz Zubaidah SPWK. Beliau merupakan lulusan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota ITS. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Kemerbana ITS pada tahun 2018, kemudian Sekretaris Kementerian Aksi Propaganda PMI ITS pada tahun 2019, dan juga merupakan anggota PMI 10 November pada tahun 2017 sampai 2019. Saat ini beliau sedang melanjutkan pendidikan S2 di Teknik Lautan di bidang teknik dan manajemen pantai di ITS Surabaya dan bekerja sebagai asisten tenaga ahli perencana dan kebijakan publik PT ITS Teknoscience. Mari kita sapa bersama Mbak Alfi. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam. Alhamdulillah. Lama tak jumpa, Mbak. Alhamdulillah masih sama sejak kita pertama bertemu, Mbak. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan, Mbak. Oke, baik. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mbak Alfi. Ya. Baik, suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman panitia dari kegiatan PMII, webinar PMII ini dan FLM PMII. Kemudian yang kedua yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Imam Rofi'i
Sugeng dangu Pak, salam sehat, nggih, salam kenal. Dan teman-teman semua yang bergabung di acara malam ini. Nggih. Langsung saja saya ini nanti sifatnya sharing-sharing aja ya teman-teman. Mungkin ini yang saya sampaikan adalah kurang lebihnya pengalaman yang pernah saya lakukan baik di dalam pendidikan maupun dalam praktek pekerjaan. Nah, nanti untuk kurang lebihnya saya mohon untuk secara teknis akan minta bantuannya Bapak Imam Rofi'i untuk menyampaikan secara detail teknis dalam di lapangan di desa itu seperti apa. Nah, di sini sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman semua. Saya sangat kagum ya, ternyata ada FLM juga sekarang gitu, dan sudah berjalan mau 2 tahun ini. Semoga dengan adanya FLM itu teman-teman semua itu lebih bisa mengembangkan lagi apa yang didapatkan di PMI maupun yang di luar sebagai wadah prakteknya dan ngajak-ngajak secara umum kayak gitu ya. Nah, yang pertama tentang perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan wilayah itu sendiri ditujukan dalam rangka menyerasikan dan menyeimbangkan pembangunan antar daerah. Pembangunan antar daerah sendiri itu misalnya di Bojonegoro khasnya di sana sumber dayanya tambang atau pertanian. Kemudian kalau di Surabaya, Sidoarjo, Gresik mungkin lebih ke arah industri atau metropolitan. Nah, tapi kalau misalnya di Jombang, teman-teman mungkin lebih banyak kegiatan pertanian. Dan juga misalnya di Probolinggo, kegiatan agrowisata dan juga minapolitan atau perikanan. Nah, setiap wilayah atau daerah itu memiliki kekhasan masing-masing berdasarkan sumber daya alam yang ada di sana dan kondisi geografis yang ada di sana. Oleh karena itu, dengan kekhasan potensi dan sumber daya yang ada di setiap wilayah itu, nantinya akan disatukan dalam pembangunan wilayah untuk mencapai pembangunan nasional. Nanti itu ada sebuah dokumen perencanaan. Nah, disinilah biasanya acuan dari pembangunan tersebut dengan goals semua kesejahteraan hidup dan keadilan sosial. Nah, kita breakdown lagi tentang pembangunan daerah. Pembangunan sendiri itu sebuah proses yang berkesinambungan, yaitu memanfaatkan lingkungan yang ada, sumber daya yang ada, kemudian potensi dan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut itu seperti apa. Nah, itu disatukan dalam sebuah pola untuk mencapai kehidupan yang lebih baik atau sejahtera. Itu pembangunan. Nah, itu apabila dilakukan di sebuah daerah, di suatu wilayah dengan adanya pelaku yaitu pemerintah daerah dan juga masyarakat yang berkolaborasi dalam mengelola, itulah namanya pembangunan daerah. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah tersebut dilakukan pengembangan namanya. Nah, tren konsep pengembangan wilayah di Indonesia. Mungkin teman-teman meskipun bukan latar belakangnya PWK ataupun hal industri atau yang berkaitan dengan pembangunan, ada istilah pembangunan ekonomi lokal, ada istilah desa wisata. Ini sangat familiar karena ini berada di lingkungan sekitar kita, meskipun kita tidak mempelajari bidang tersebut. Desa mandiri energi, kemudian kawasan industri, blue economy, dan lain sebagainya. Nah, inilah konsep pengembangan wilayah. Untuk penentuan, misalnya desa Sekapuk di Gresik, itu terkenal sebagai desa wisata, karena memang potensinya besar di wisata seperti itu. Terus ada juga OVOP, One Village One Product.
seperti di maaf ya, mungkin kebanyakan nanti saya akan Gresik atau Jombang gitu, karena yang saya sering tahu dan pernah saya kerjakan di daerah tersebut, dan kebetulan saya dari asalnya tersebut, daerah tersebut. Misalnya kerupuk Sidayu. Nah, itu satu kecamatan, hampir satu desa, di salah satu desa di Kecamatan Sidayu itu, satu desa itu membuat kerupuk atau olahan itu secara geografis dia berbatasan langsung dengan perairan Tambak dan Jawa. Nah, di sana mereka itu memanfaatkan betul potensi yang ada dari olahan itu, jadikan kerupuk, bonggolan, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikatakan OVOP kayak gitu. Nah, dengan konsep-konsep pengembangan dan ide-ide inovasi yang bisa juga dari teman-teman ini, dari teman-teman mahasiswa yang udah mendapatkan tambahan pengetahuan dari teman-teman atau dari dosennya. Nah, itu bisa dipraktekkan. Tuh. Kemudian ada blue economy dan lain sebagainya. Nah, kira-kira konsep pengembangan wilayah itu nanti bermuaranya kemana? Bermuaranya adalah ke pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, pengentasan kemiskinan dan kebijakan alternatif, penekanan ketimpangan antar wilayah, dan menjaga stabilitas politik, keamanan, keadilan, hukum, kemajuan, dan kebudayaan. Ini semua dalam rangka pembangunan nasional. Nah, ini saya ambil contoh salah satu studi wilayah ada di Kota Menengah. Nah, untuk menentukan itu bisa dikumpulkan jadi satu kota menengah atau tidak, itu dari mana? Nah, itu mengacu pada RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, jika memang itu daerah di Jawa Timur atau yang lainnya. Nah, penentuan ini salah satunya memang dari dokumen perencanaan yang sudah ada sebelumnya. Dan ini bisa digali lagi. Ini kenapa dinamakan bisa dikaitkan satu wilayah, satu kesatuan dengan konektivitas yang ada. Karena di sini mulai dari yang pertama, daerah Kediri, Madiun, Nganjuk, Ngawi itu bisa dikelompokkan jadi satu dengan WP atau wilayah pengembangan Selingkar Wilis. Diambil biasanya pengambilan nama itu dari kekhasan yang ada di sana. Di sana ada Gunung Wilis kan, di Selingkar Wilis. Nah, di sana itu arahan pengembangannya sebagai daerah agropolitan dan agroindustri. Kenapa tidak minapolitan aja? Misalnya saya lulusan teknik kelautan, saya ingin fokuskan desa saya di bidang kelautan. Tapi kita harus tahu potensi daerah kita dan geografisnya apa. Kalau kita daerah gunung nggak mungkin dong kita mengadakan desa blue economy di sana, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini itu sangat perlu pengembangan dan sangat perlu pembangunan untuk mencapai pembangunan nasional yang ada, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadinya di beberapa tahun ke depan dari wilayah 1 sampai 4 ini se-Jawa Timur itu bisa aja maju semua gitu. Mungkin kalau sekarang kan masih terpusat pertumbuhannya di nomor 2 sini ya, sekitar GKS daerah Mojokerto, Jombang, Surabaya, Gresik, dan lain sebagainya. Nah, beberapa tahun ke depan dengan pengembangan wilayah yang ada ini, kita nantinya itu bisa jadi maju semua, bisa jadi kota semua, seperti itu. Jadi orang-orang tidak perlu berbondong-bondong, misalnya dari Banyuwangi dia harus ke Surabaya, dia harus misalnya dari Kediri harus merantau ke Surabaya biar UMR-nya tinggi dan lain sebagainya. Nah, kedepannya itu jika daerah ini akan dikembangkan secara pesat dan antar konektivitas pembangunannya itu bisa merata seperti itu. Nah, ini salah satu tujuan dari yang dicantumkan pada RPJMD Jawa Timur tahun 2019 tahun 2024.
Nah, kemudian pembangunan jika secara terus-menerus bagaimana bumi kita, itu kan juga perlu kita perhatikan juga. Nah, adanya pembangunan berkelanjutan. Setelah pembangunan itu tercapai, misalnya pembangunan dari setiap daerah atau wilayah kota kita itu udah bagus lah, pertumbuhan ekonominya meningkat. Nah, selanjutnya kita nggak berhenti sampai di situ saja. Kita juga harus memikirkan bagaimana terlaksana tersebut itu bisa berkelanjutan. Berkelanjutan itu dalam arti apa? Tidak habis sumber dayanya, tidak habis, dan bisa kita turunkan ke generasi yang akan datang, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Ada 3 pilar di pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial atau masyarakat. Ketiganya itu harus saling berkesinambungan. Memang dalam tren di Indonesia yang saat ini memang masih ekonomi yang diutamakan seperti itu, dengan sosial dan ekologi atau lingkungan itu tidak boleh dikesampingkan agar nantinya tidak habis dari apa yang telah dieksploitasi di kegiatan ekonomi. Bisa jadi bencana yang terjadi nantinya itu bukan hanya karena cuaca alam atau hal-hal alam, tapi bisa jadi karena pembangunan yang sangat pesat. Nah, itu diantisipasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan ini. Nah, menurut United Nations, teman-teman pasti sudah tahu ini ada 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian di sini peran mahasiswa. Saya juga masih mahasiswa nih. Peran kita apa sih? Kalau katanya kan kita pergerakan, kita akan gerak gini-gini. Nah, sebelum untuk mencapai pergerakan itu, ada pembaharuan dan perubahan. Nah, sebelum mencapai ke perubahan sendiri yang awal ini, kita harus tahu konsepnya seperti apa, persyaratan-persyaratan untuk kita bisa mengembangkan desa kita atau daerah kita, misalnya untuk jadi OVOP itu harus memenuhi apa, syaratnya apakah terpenuhi apa tidak. Setelah kita tahu, nanti kita akan mengajak beberapa komunitas atau teman yang peduli terhadap kegiatan tersebut dan bisa melakukan perubahan bersama. Setelah perubahan itu sekiranya terjadi, kita bisa melakukan lanjutannya dengan kita penelitian, lanjutan, dan lain sebagainya, hingga menghasilkan sebuah inovasi. Setelah itu, nanti kita semua bisa bergerak dan menggerakkan perubahan dan pembaruan yang ada itu jadi nyata, seperti itu. Nah, disitulah salah satu peran kita dalam pembangunan nasional. Prakteknya misalnya kawal pembangunan, kemudian riset atau penelitian tadi, dan pengabdian masyarakat, seperti itu. Dan lain sebagainya. Silakan dikembangkan sendiri, teman-teman pasti lebih paham. Nah, kemudian selanjutnya masyarakat. Kalau itu tadi mahasiswa, terus kalau kita nantinya sebagai masyarakat atau kita waktu pandemi ini kan lebih banyak di rumah, berarti status kita lebih banyak sebagai masyarakat juga, dan kita nanti akan kembali sebagai masyarakat kan. Dengan sektor budaya yang ada, sektor ekonomi yang ada, dan sektor politik yang ada, itu ada beberapa yang dapat dilakukan. Yang pertama adanya community based forestry management, ini salah satunya. Pada intinya ini adalah sebuah komunitas, manajemen komunitas dari masyarakat itu yang akan mengelola dari hutan, misalnya memang jika daerah tersebut adalah daerah hutan, misalnya Madiun, seperti itu. Kemudian ada UMKM, kita mengembangkan UMKM yang ada. Terus community based tourism, sama tentang komunitas, tapi ini tentang pariwisata. Potensi pariwisata yang ada di desa itu dikembangkan, misalnya dengan kita sebagai Karang Taruna dan Ibu BKK atau lainnya melakukan community based tourism ini dengan sebuah ide baru atau melaksanakan apa. Selanjutnya ada Emusrenbang. Emusrenbang ini salah satu platform yang dapat diakses oleh masyarakat, tapi
dalam praktiknya itu masih terbatas, hanya beberapa masyarakat tertentu seperti tokoh masyarakat yang dapat mengisinya atau punya akun. Kan nggak mungkin juga satu Indonesia kalau punya akun semua nanti ngisi muslim semua bisa-bisa overload kan. Tapi bisa jadi di kemudian hari mungkin saja iya. Nah, di e-Musrembang ini musyawarah rencana pembangunan itu peran masyarakat itu bisa dituangkan ide-idenya dalam pembangunan itu dalam e-Musrembang ini. Jadi ada dari tingkat desa, tingkat daerah atau kota atau kabupaten, dan juga ada tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Tapi mungkin saya sedikit sharing dan nanti bisa dilengkapi sama Bapak Imam Rafi'i sebagai Bapak Kepala Desa yang lebih paham akan teknisnya juga dan lebih berpengalaman. Kalau pengalaman saya terkait Musrembang sendiri itu, saya waktu melakukan pengawalan penelitian Musrembang di Surabaya, itu tujuannya kan output akhirnya itu RKPD. Nah, di RKPD itu masyarakat itu hadir offline kayak gitu di desa gitu. Mereka itu bisa menyampaikan, kan ada rencana pembangunan fisik dan non fisik. Misalnya fisik ada pavinisasi, kalau non fisik biasanya pengembangan UMKM atau pengembangan pengabdian ya kayak gitu-gitulah. Nah, itu masyarakat itu bisa mengusulkan misalnya pavinisasi tahun ini dusun A kayak gitu. Nah, dusun B bisa tahun depan atau dan sebagainya. Terus masyarakat juga bisa menyampaikan jalan di sekitar sini loh yang parah seperti itu apabila memang belum diakomodasi. Nah, di situ kan sebagai masyarakat itu juga ikut andil kayak gitu. Bisa ikut andil dalam pembangunan yang ada, mengusulkan lampu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini salah satu poster yang saya ambil Musrembang RKPD Kota Depok tahun 2021. Nah, ini peningkatan daya saing daerah. Nah, kalau di Kota Surabaya sendiri itu sudah berkembang e-Musrembang. Seperti ini gambarnya sebelah kanan ini. Nah, tapi ini harus masuk akunnya dulu, dan yang bisa mengakses akun biasanya orang-orang tertentu. Misalnya kalau dari perwakilan kelurahan atau apa, ada tokoh masyarakat dan lain sebagainya yang dianggap beliau bisa mewakili dari aspirasi dari masyarakat itu tadi yang sudah dirapatkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, disinilah salah satu wadah-wadah dari masyarakat jika dalam pembangunan nasional nantinya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ada yang sharing, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan Mbak Alfi. Ada yang saya garis bawahi dalam sektor politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga sektor lain, tentunya dibutuhkan peran masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk membantu untuk mendukung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Oke, untuk selanjutnya akan kita dengarkan bersama materi dari materi kedua oleh Bapak Dr. Andes Haji Imam Rafi'i. Beliau merupakan Kepala Desa Rayungan periode 2004 sampai 2022 nanti. Beliau menempuh pendidikan di SDN Mercuat 1, kemudian MTSN Bojonegoro 1, yang Mantabak Beras Jombang, dan lulus pada tahun 1991 di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau juga merupakan pengurus cabang PMI Bojonegoro, kalau tidak salah pengurus bagian koordinator Biro Seni dan Budaya. Sekretaris GP Ansor Ranting Prayungan, Ketua Karang Taruna Putrajaya Desa Prayungan, dan Sekretaris Asosiasi Kepala Desa Bojonegoro, Sekretaris DPC Abdesi Bojonegoro, dan Wakil Ketua DPD Abdesi Jawa Timur.
Beliau juga pernah mendapatkan 3 penghargaan dalam Komisi Informasi Awards, yakni dalam kategori yang pertama penyedia layanan informasi tersedia setiap saat terbaik se-Jawa Timur, kemudian penyedia layanan informasi terbaik se-Jawa Timur, dan Badan Publik Menuju Informatif terbaik se-Jawa Timur. Baik, tentunya prestasi ini dan lainnya nanti akan kita gali bersama. Bagaimana hanya dengan melakukan keterbukaan informasi tapi bisa mendapatkan penghargaan. Padahal keterbukaan informasi kan sudah selayaknya ada pada suatu pemerintahan, teman-teman. Baik, untuk materi yang kedua, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Imam Rofi'i, kami silakan. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu atau sahabati Alfifah Zubaidah, SPWK, Asisten Tenaga Ahli Perencanaan dan Kebijakan Publik, PT ITS Teknosains Surabaya. Yang saya hormati Ketua Komisariat PMII 10 November, sahabat Bahtiar, beserta jajaran pengurus, dan seluruh panitia penyelenggara webinar di malam hari ini yang bertajuk Entitas Pergerakan dalam Pembangunan Daerah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, dan juga sholawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabati, seluruh peserta webinar yang saya hormati, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Ini berarti kami juga diberikan kesempatan untuk belajar lagi. Lama tidak ketemu mahasiswa, meskipun dulu saya juga pernah jadi mahasiswa. Kalau tadi disampaikan bahwa saya dulu pernah aktif di PMII, itu memang benar, itu kurun waktu saya jadi mahasiswa, yaitu sekitar tahun 87. Itu saya aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Bojonegoro. Saat itu saya tidak sebagai pengurus harian, kami hanya sebagai koordinator seni budaya. Karena kami pengalaman hanya di ketua biro, ya jabatan saat ini ya kami hanya kepala desa. Kalau ketua cabang itu mungkin bisa menjadi bupati dan sebagainya. Seperti Ibu Khofifah itu kan dulu ketua Kopi DPP, apakah beliau saat ini menjabat gubernur. Nah, mungkin nanti ketua komisariat ini harus lebih dari saya, tidak hanya sekedar kepala desa. Jadi ini pengalaman di organisasi itu yang saat ini memang menjadi modal bagi kami untuk berkiprah di jabatan kepala desa. Semua tidak kami dapatkan dari kuliah, dari bangku kuliah, tapi semua kami dapatkan dari organisasi. Karena dari organisasi itu semua bisa menjadi modal kami untuk bermasyarakat, bisa bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik. Itu tidak kami dapatkan dari bangku kuliah, akan tapi saya dapatkan dari organisasi. Untuk itu, sahabat-sahabat yang saat ini terus aktif berorganisasi dan bergerak sesuai dengan nama organisasi, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi bergerak, harus bergerak. Kalau tidak bergerak itu bukan anggota pergerakan. Itu sebagai pengantar.
dari kami terkait dengan pengalaman kami di PMII cabang Bojonegoro. Seluruh peserta webinar yang saya hormati, berbicara terkait dengan pembangunan daerah, itu tidak terlepas dari saat ini yang menjadi komitmen pemerintah, yaitu terkait dengan SDGs desa. Tadi telah disampaikan bahwa ada 17 tujuan yang tadi disampaikan oleh pemateri yang pertama. Jadi berbicara terkait dengan pembangunan, tentunya kita mengikuti atau berkomitmen bersama-sama dengan pemerintah bahwa SDGs adalah merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh 193 negara, itu pada tahun 2015. Jadi sebagai bentuk komitmen dari pemerintah Indonesia, maka dibuatlah atau diterbitkan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017. Ini sebagai komitmen dari pemerintah Indonesia terkait dengan dukungan rencana atau pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal. Karena pemerintah yakin bahwa tanpa penekanan peran desa, capaian SDGs Indonesia cenderung lambat atau tidak akan tercapai. Sehingga dibuatlah atau diterbitkan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017. Ini sebagai bentuk pengalaman pada tahun 2020 sebagai data yang ada pada kami dari pemerintah Indonesia bahwa pada tahun 2020 Indonesia itu berada pada urutan pada tahun 2016 itu pada urutan 98 dari 149 negara di dunia. Dan pada tahun 2020 berada pada urutan 101 dari 166 negara di dunia. Ini menunjukkan bahwa tanpa penekanan terkait dengan pembangunan di desa, maka hal itu atau pembangunan berkelanjutan nasional itu tidak akan tercapai. Ini berdasarkan, kalau kita lihat dari tujuan SDGs desa, itu bahwa 7 dari 11 dari 7 sampai 17 tujuan SDGs itu adalah masuk dalam aspek atau dua aspek, yaitu aspek kewilayahan dan aspek pendudukan. Aspek kewilayahan berdasarkan data Kemendagri tahun 2017 diketahui bahwa 91% wilayah Indonesia itu adalah merupakan wilayah pedesaan. Nah, ini sesuai dengan atau pas dengan tujuan dari SDGs, yaitu 7 sampai 17, yaitu artinya aksi desa menuju tercapainya 11 tujuan tersebut akan berkontribusi 91% tujuan atau pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, aspek kependudukan. Apabila ditinjau dari sisi tujuan pembangunan berkelanjutan, maka diketahui ada 6 tujuan yang berkaitan dengan warga desa. Di mana ada 180 juta, ya itu adalah 91% dari jumlah penduduk di Indonesia itu adalah berada di wilayah pedesaan. Sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, itu desa itu berkontribusi terhadap tercapainya pembangunan berkelanjutan itu sudah 74%.
dalam hal ini maka dapat kita simpulkan bahwa pembangunan atau tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional itu tidak akan tercapai ketika penekanan pembangunan di tingkat desa itu tidak dilakukan. Sehingga pada permasalahan ini, pemerintah desa menekankan pembangunan dimulai dari desa. Tadi disampaikan bahwa oleh pemateri pertama, seperti contoh bahwa ada One Village One Product, kemudian pendataan potensi-potensi yang ada, itu sudah dilakukan dan harus dilakukan oleh pemerintah desa di seluruh Indonesia. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017. Dan langkah strategis untuk mendorong partisi masyarakat dalam menunjang atau mewujudkan agar tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitulah pertama adalah melakukan internalisasi nilai-nilai universal seperti kejujuran, gotong royong, kebersamaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelembagaan partisipasi masyarakat, menyediakan bantuan langsung ke masyarakat secara transparan untuk menandai kegiatan-kegiatan pembangunan yang mudah dilakukan oleh masyarakat dan membuka kesempatan kerja. Jadi terkait dengan SDGs desa, itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa, itu yang pertama, itu sesuai dengan petunjuk juknis pelaksanaan penerapan SDGs di desa. Itu yang pertama adalah yang kami lakukan, itu adalah membentuk relawan desa, Pokja relawan desa. Dan ini semua desa saya yakin sama yang dilakukan, ini adalah melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di desa. Dan disinilah kontribusi mahasiswa sangat diperlukan bagi pemerintah desa untuk menunjang tercapainya SDGs desa ini. Bapak dan Ibu dan sahabat-sahabati peserta webinar yang saya hormati. Tadi disampaikan oleh pemateri pertama bahwa terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di tingkat desa itu sudah tahun 2020. Ya, tahun 2020 musrenbang di tingkat desa itu sudah menjadi satu pelaksanaannya, yaitu terkait dengan penyusunan atau musyawarah desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa dalam 1 tahun ke depan. Sehingga dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau penyusunan RKP desa, rencana kerja pembangunan desa, di situ sudah menerima usulan-usulan yang bersumber dan disampaikan usulan dari tiap dusun, dari masyarakat langsung yang disampaikan di musyawarah dusun. Sehingga itu nanti dibawa dalam forum musyawarah desa dalam penyusunan RKP desa. Disinilah partisipasi masyarakat sangat penting. Karena apa? Bahwa pembangunan di pemerintahan desa itu diharapkan yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi mulai proses perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan, semuanya itu dilakukan oleh masyarakat. Disinilah bentuk dari pembangunan partisipatif. Bapak dan Ibu serta webinar yang saya hormati, terkait dengan ini semua, bahwa kami merasa atau yakin bahwa keberhasilan sebuah pembangunan itu sesuai dengan atau akan sesuai dan tercapai tujuan sesuai dengan yang kita harapkan sebagaimana regulasi. Maka bagi pemerintah desa, tadi disampaikan oleh Ketua Komisariat bahwa kami mendapatkan penghargaan terkait dengan keterbukaan informasi publik
karena kami beranggapan bahwa masyarakat itu sejahtera, tujuan pembangunan itu tercapai, yaitu kesejahteraan masyarakat, itu akan bisa sempurna atau tercapai dengan baik ketika ada transparansi. Itu keyakinan daripada kami, dan ini kami juga sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi semua itu akan tercapai, pembangunan akan tercapai itu ketika kita selaku stakeholder itu menerapkan kebijakan-kebijakan tentang transparansi publik. Sehingga kami berkomitmen untuk penyelenggaraan pemerintahan ini secara transparan, sebagaimana undang-undang, kemudian ada peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2014, kemudian Komisi Informasi tahun 2017, dan peraturan Komisi Informasi tahun 2018. Ini semua kami terapkan, karena apa? Dengan adanya transparansi, maka masyarakat atau trust masyarakat itu akan muncul, sehingga keterlibatan masyarakat, kepercayaan masyarakat pada pemerintahan desa itu akan benar-benar terwujud. Disitulah fondasi bagi pemerintah atau stakeholder membuat kebijakan itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa ada keterbukaan, tanpa ada kepercayaan dari masyarakat, maka pembangunan itu tidak akan tercapai sesuai dengan tujuan yang kita harapkan untuk dicapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan barangkali nanti mungkin akan lebih kita leluasa panjang lebar untuk pembahasan terkait dengan pembangunan daerah dan pembangunan desa melalui tanya jawab atau masukan dan saran yang nanti akan kita jadikan bahan untuk kita fokuskan dalam webinar di malam hari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Imam Rafi'i atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya merupakan sesi tanya jawab. Jadi saya persilahkan kepada seluruh peserta yang ingin menggali lebih dalam, ingin bertanya kepada kedua pemateri, saya persilahkan, karena kalau saya menyampaikan pertanyaan sendiri seperti obrolan ketika sarapan pagi. Pada peserta kami persilahkan, bisa langsung raise hand dan disampaikan pertanyaannya. Silakan sahabat-sahabati yang ingin bertanya, monggo. Baik, ada yang raise hand. Sahabati Miftah. Saya persilahkan. Monggo Miftah. Terima kasih atas kesempatannya, sahabat Iqbal. Saya di sini ingin bertanya kepada Bapak Imam Rafi'i. Selama Bapak menjabat, kira-kira program kerja apa saja yang sangat berkesan bagi Bapak dan itu berimpak sangat besar terhadap masyarakat. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh sahabat Miftah. Saya ulangi pertanyaannya. Program kerja apa saja yang memiliki impact besar kepada masyarakat? Itu oke. Jadi program kerja apa saja yang telah dilaksanakan oleh Bapak yang memberikan impact besar kepada masyarakat?
Terima kasih. Monggo silakan dijawab, Pak. Ya, terima kasih sahabati Miftah. Wah, kalau program kerja yang punya impact besar bagi masyarakat yang berkesan, itu banyak. Mohon maaf. Masih di mute. Ya. Ya, terima kasih sahabat Miftah. Terkait dengan program kerja yang membawa impact masyarakat, itu sangat banyak sekali. Tapi yang saat ini yang memang berkesan bagi kami itu adalah pembangunan infrastruktur, Pak ya. Pembangunan infrastruktur yang bersifat bangunan fisik, kemudian yang non fisik itu banyak pelatihan-pelatihan yang kami programkan, dan alhamdulillah dari pelatihan-pelatihan tersebut banyak bermanfaat bagi warga masyarakat. Jadi yang fisik itu adalah pembangunan infrastruktur yang saat ini benar-benar dirasakan manfaatnya. Terkait dengan bangunan fisik itu banyak sekali ya, jalan, jembatan itu sangat bisa menunjang transportasi, sehingga peningkatan ekonomi bagi warga masyarakat bisa meningkat. Salah satu contoh ketika pembangunan infrastruktur jalan, itu ketika dulu jalan tidak begitu bagus, tapi setelah jalannya itu kita bangun, itu bisa meningkatkan ekonomi. Misalkan saat itu petani yang sulit untuk akses jalan ke sawah, itu sehingga pengeluaran anggaran untuk operasional maaf, bisa didengar? Dengar, Pak. Sampun, Pak. Oke ya. Nah, kemudian itu yang non fisik yang kami sangat berkesan itu di masyarakat adalah pembangunan pelatihan yang selama ini kita program pelatihan menjahit, kemudian pelatihan kerajinan itu saat ini alhamdulillah bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Salah satu contoh, kita melakukan program pelatihan bagi masyarakat untuk membatik, dan alhamdulillah saat ini di Desa Praengan itu ada 4 usaha batik yang saat ini berjalan dengan pesat. Itu semua dari hasil pelatihan-pelatihan yang kita programkan di pemerintah Desa Praengan. Jadi saat ini produksinya batik di Praengan itu sangat bagus dan bisa berkembang dengan pesat. Itu salah satu contoh. Mungkin itu pengalaman yang kami alami dalam memimpin atau menjadi kepala desa. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita buka pertanyaan lagi bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya. Silahkan langsung raise hand, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Jika ada halangan sinyal, mungkin bisa ditulis di kolom chat. Terima kasih. Oke, baik Mbak Saadatul Mauludia, sahabat Lydia, saya persilakan. Terima kasih atas
waktunya. Ya, saya ingin bertanya kepada kedua pembicara pada malam hari ini. Kan ini berkaitan dengan pembicara pembangunan daerah ya. Kan sekarang itu digitalisasi itu sekarang sudah masif sekali. Nah, apa pengaruh baik maupun buruknya digitalisasi itu terhadap pembangunan daerah, dari segi desa maupun yang menengah atau yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Alfi. Oke, sampun itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Akan saya ulangi di pertanyaannya, bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap proses pembangunan di suatu daerah. Mungkin bisa dijawab dulu Mbak Alfi, saya silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Lydia. Jadi yang jelas pengaruh digitalisasi ini pasti ada positif dan negatif. Namun dengan pembangunan yang sangat kompleks ini dan peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan suaranya, agar tidak terjadi sudah dibangun baru ada komplain-komplain dan lain sebagainya seperti itu. Karena ini dalam konteks pembangunan daerah seperti interkonektivitas di Surabaya, Mojokerto seperti itu. Nah, ada di situ kan kegiatan utamanya industri, salah satunya penopang kegiatan utama di kedua kota dan kabupaten tersebut. Nah, salah satunya butuh pembangunan infrastruktur jalan tol untuk percepatan ekonominya. Otomatis dalam hal ini ada pembebasan lahan dan lain sebagainya. Nah, itu intinya semua pembangunan itu akan berdampak kepada masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Oleh karena itu dalam adanya digitalisasi ini diharapkan bisa menyentuh hingga masyarakat, lapisan masyarakat paling bawah. Dalam arti tidak hanya Pak Camat aja, tidak hanya kepala desa atau lain sebagainya, tapi juga perwakilan dari masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat ini bisa menyuarakan dengan adanya digitalisasi itu tadi. Kurang lebih seperti itu. Monggo dilengkapi. Monggo Bapak Rofi'i. Terima kasih atas jawabannya Mbak Alfi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Imam Rofi'i. Saya silakan Pak. Oke, ya terima kasih. Oke, terima kasih. Terkait dengan pembangunan digitalisasi ya, ini terkait di desa, ini saat ini ada desa digital. Jadi untuk digitalisasi itu di pemerintahan desa itu sangat membantu sekali terkait dengan percepatan pembangunan khususnya itu di bidang ekonomi. Jadi saat ini ada beberapa desa untuk di Bojonegoro memang belum, tapi kami pernah studi banding itu di wilayah Karanganyar, itu di desa digital di sana. Itu benar-benar luar biasa ketika pembangunan itu sudah melakukan desa digital atau digitalisasi, di mana itu pembangunan ekonomi khususnya itu percepatan ekonomi sangat luar biasa. Di desa tersebut semua itu sudah menggunakan digital. Salah satu contoh ada ketika jadi semua warga penduduk itu sudah mempunyai aplikasi yang itu memang aplikasi milik desa tersebut. Jadi ketika misalkan ada kebakaran gitu ya, itu tinggal pencet klik HP, itu semua HP warga masyarakat di desa tersebut itu sudah berbunyi alarm dan titiknya itu di mana yang ada kejadian bencana tersebut itu sudah diketahui langsung di aplikasi tersebut. Kemudian untuk di bidang ekonomi, masyarakat
yang di desa digital itu terkait dengan e-commerce. Jadi sudah melakukan jual beli produk-produk unggulan di desa itu sudah melalui online, dan itu khusus untuk melayani warga desa di desa tersebut. Misalkan ada desa ada warung makan nasi goreng apa misalkan, itu tinggal klik dia sudah pesanan melalui digital, melalui HP di masing-masing. Ini sangat-sangat luar biasa. Kami waktu melakukan studi banding di wilayah Karanganyar. Jadi itu sangat membantu percepatan ekonomi dan membangkitkan ekonomi di warga masyarakat tersebut. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kami buka pertanyaan lagi bagi sahabat-sahabat yang masih ingin bertanya. Silakan, ini sudah ada ulama masyhur, sahabat Iqdil Alimlati. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada kedua pemateri yang luar biasa. Sebenarnya ngapunten untuk Pak Imam Rafi'i dan Mbak Alfi. Kemarin kalau kita bicara tentang kemerdekaan, artinya kita berbicara tentang bagaimana Indonesia bisa terus merdeka. Nah, terkait tentang wilayah dan kota atau mungkin daerah-daerah kita, kemarin saya itu mendengar tweet atau mungkin pernyataan dari Presiden Amerika Joe Biden bahwa Jakarta itu nanti akan tenggelam seperti itu. Nah, apakah itu benar yang pertama? Yang kedua, apakah ketika Jakarta tenggelam maka kota Jawa yang lainnya juga akan tenggelam seperti itu? Lalu sebagai anak muda apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap terus merdeka seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan sahabat Iqdil. Selanjutnya akan dijawab langsung, mungkin ini dari Mbak Alfi yang lebih menguasai pertanyaan ini. Pada Mbak Alfi, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas sahabat Iqdil. Nah, terkait isu atau wacana Jakarta akan tenggelam, mungkin saja itu bukan hanya Jakarta ya, tapi beberapa kota besar di dunia. Itu mungkin saja terjadi dan bukan hoax, dan juga bukan beneran juga kita tidak tahu ya, wallahu alam. Namun secara fisik memang jumlah penduduk di ibu kota Jakarta itu sangat melebihi dari kepadatan penduduknya, itu lebih besar daripada lahan yang ada. Nah, dengan pembangunan vertikal, kemudian seperti gorong-gorong saja. Gorong-gorong pun itu tertutup, dijadikan jalan, dan lain sebagainya. Jika kita melihat secara kasat mata tanpa ada penelitian secara detail, ya baiknya kan ada penelitian, tapi secara kasat mata bisa jadi itu terjadi gitu. Dengan Jakarta di bagian utara kan dekat dengan laut, itu kenaikan permukaan air laut itu juga bisa mempengaruhi, kemudian tidak adanya resapan tanah ketika terjadi hujan juga akan mempengaruhi, dan juga pembangunan yang masif tanpa memperhatikan saluran-saluran yang di bawahnya itu bisa jadi mempengaruhi dan bisa jadi memungkinkan Jakarta akan banjir seperti itu. Nah, oleh karena itu salah satu peran dari mahasiswa adanya pengawalan pembangunan yang ada itu. Untuk cara teknisnya bisa dilakukan dengan apa? Bisa dilakukan dengan, mungkin kalau kita mahasiswa sering dekat dengan penelitian, riset, atau mungkin TA, skripsi, tesis, itu bisa. Jadi tidak hanya untuk sekedar supaya lulus seperti itu, tapi gimana bermanfaat atau nanti bisa dipakai oleh Bapak, Ibu, atau yang berkepentingan di meja sana. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya memungkinkan terjadi, sangat memungkinkan itu terjadi. Makanya adanya
konsep pembangunan berkelanjutan itu bisa diterapkan untuk menyeimbangkan lingkungan, ekonomi, dan sosial seperti itu. Yang jelas untuk lingkungannya sangat timpang dengan ekonomi yang ada di Jakarta seperti itu. Matur suwun. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Alfi. Selanjutnya mungkin Bapak Imam Rofi'i mau menambahkan sedikit dari pernyataan yang telah disampaikan Mbak Alfi. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Saya tidak bisa memberikan jawaban secara detail ya, tapi terkait dengan isu bahwa Jakarta akan tenggelam dan sebagainya, itu sebenarnya pada tahun 80-an saya sudah pernah dengar itu waktu saya jadi mahasiswa, bahwa Jakarta itu karena banyak atau kepadatan penduduk, itu kemudian semua penduduk itu menggunakan sumur pompa, jet pump, dan sebagainya. Kalau sekarang itu menyedot pasir dari dalam tanah sehingga tanah itu keropos, dan itu dulu isu seperti itu sudah ada. Kalau saat ini mungkin ada statement dari Presiden Amerika, ya kita kembalikan bahwa alam isu mungkin seperti itu, tapi harapannya nanti bagaimana secara teknis itu yang ahli-ahli teknik untuk melakukan penelitian sehingga itu nanti bisa dilakukan pencegahan. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan dari sahabat Gifari Akmal. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Gifari, saya dari PMI IPENS. Jadi saya mau sedikit cerita dulu sebelum bertanya. Ngapunten nggih, nun sewu. Jadi saya pernah melakukan semacam pengabdian masyarakat di Desa Rejosari, itu daerah Mojokerto. Nah, jadi desanya di situ itu benar-benar menurut saya ekstrim ya, karena naik ke perbukitan, jalannya juga keropos semua dan lampunya sangat minim sekali di jalan tersebut. Nah, ketika saya coba tanya-tanya sama warga sekitar dan juga kepala desanya gitu ya, permasalahannya kenapa kok jalannya ini benar-benar nggak ada perbaikan, terus di dalamnya juga nggak ada usaha-usaha yang bisa berkembang dari masyarakat. Itu karena katanya sih karena nggak ada sokongan dana dari pemerintah seperti itu. Nah, itu padahal kejadiannya tahun 2019 sebelum pandemi. Nah, sedangkan saat ini kan kondisi Indonesia sedang diguncang pandemi COVID-19, yang dimana anggarannya itu pasti difokuskan untuk pandemi ini, untuk menanggulangi pandemi. Nah, pertanyaan saya, dengan kondisi yang seperti ini, pandemi, apakah ini juga menjadi salah satu hambatan untuk terwujudnya SDGs? Dan kalau semisal ini menjadi hambatan, lalu dari Mbak Alfi dan Pak Imam Rofi'i, menurut jenengan solusinya bagaimana? Cukup dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gifari Akmal atas pertanyaannya. Kalau boleh saya ulangi, apakah pandemi COVID-19 ini menghalangi berlanjutan SDGs? Dari Mbak Alfi terlebih dahulu, mungkin bisa memberikan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gifari. Di Kecamatan Jatirejo, nggih, kalau nggak salah. Saya lupa nama kecamatannya, cuma desanya Rejosari gitu. Nggih. Mungkin saya juga sharing. Jadi pada tahun 2018 kalau nggak salah, saya pernah ada penelitian di sana, tepatnya di tiga kecamatan di Mojokerto yang pojok lah intinya, Trawas, kemudian Jatirejo, sama yang satunya saya lupa tempatnya, pokoknya dia di tengah hutan.
Nah, memang saya pernah melewati jalan itu sepertinya yang dimaksud Mas Givari. Saya juga pernah berdiskusi langsung dengan perangkat yang ada di sana, juga menyatakan demikian bahwa pendanaannya kurang dan lain sebagainya. Sedangkan dalam konteks kabupaten itu memang wilayahnya lebih besar kan daripada kota. Nah, itu jalannya juga panjang, namun penduduknya itu tidak tidak serapat seperti di kota. Nah, ini saya sharing sepengetahuan saya, di setiap desa itu pasti ada anggaran. Mungkin salah satunya DAU. DAU itu untuk lebih jelas nominalnya mungkin nanti Bapak Rofi yang bisa menyampaikan, tapi itu cukup besar menurut saya nggih, cukup besar. Namun memang dalam teknis pelaksanaannya penggunaan dana tersebut itu harus giliran, Mas. Jadi misalnya di tahun ini di desa Campurrejo misalnya, di tahun ini dusun Campurrejo. Nah, dalam 1 tahun ke depan kadang jalan itu bisa rusak kembali. Kenapa? Mungkin di Jatirejo itu setahu saya ada trek-trek besar yang dia mengangkut hasil dari hutan untuk dibawa ke kota. Dengan trek-trek besar dengan membawa muatan itu bisa jadi mempercepat memperburuk kualitas dari jalan tersebut. Nah, sedangkan anggaran ini tadi itu hanya untuk 1 tahun. Untuk tahun ke depan itu ganti dusun karena memang di sebuah desa itu ada banyak dusun seperti itu, dan itu pun berlaku hingga ke tingkat nasional seperti itu. Jadi seperti jalan di Kecamatan Manyar itu seringkali bolong, nanti tahun depan udah bolong lagi, kok nggak langsung diperbaiki, ya memang karena dananya ada tapi harus giliran pemakaiannya seperti itu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mbak Alfi atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya pada Bapak Imam Rofi'i. Saya silakan untuk menambahkan jawabannya. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari sahabat Givari Akmal ya. Jadi berdasarkan pengalaman waktu pengabdian masyarakat di Desa Rejosari, itu ada infrastruktur yang belum ditangani secara maksimal. Jadi kalau itu dikaitkan dengan pandemi COVID-19, itu memang benar bahwa itu menjadi kendala pembangunan fisik. Karena memang dengan adanya pandemi ini, anggaran transfer desa yang bersumber dari dana desa itu banyak dikepras untuk kepentingan penanganan COVID-19, untuk penanganan pandemi. Dan ini ada peraturan yang mengatur, itu mulai dari peraturan Menteri Keuangan, kemudian peraturan Menteri Desa, dan peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi semua itu mengatur terkait anggaran untuk penanganan COVID yang bersumber dari dana desa. Yang terbaru itu adalah bahwa ada peraturan yang mengatur untuk penanganan COVID, yaitu untuk anggaran PPKM Mikro, itu minimal 8% dari dana desa. Minimal 8% dari dana desa. Sehingga ini sangat berdampak terkait dengan APB desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, yang di situ pada awalnya di APB desa itu telah direncanakan untuk pembangunan fisik, maka dengan adanya peraturan yang baru itu untuk penanganan COVID, maka tentunya pembangunan fisik itu tidak jadi terserap karena memang harus diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Itu ada batasan minimal 8%, sehingga penanganan COVID itu menjadi skala prioritas bagi pemerintah desa. Dan bagi pemerintah desa itu biasanya digunakan untuk disalurkan bantuan langsung tunai kepada warga miskin, kemudian juga berupa obat-obatan dan bantuan bagi keluarga yang kena virus COVID-19. Jadi biasanya seperti di desa kami, ketika ada warga kami yang kena COVID, kemudian menjalani isolasi mandiri, maka kita ambilkan dari
anggaran tersebut untuk memberikan bantuan berupa sembako, kemudian obat-obatan, dan vitamin, ya termasuk vitamin-vitamin bagi warga atau keluarga yang kena virus COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari kedua pemateri. Selanjutnya saya buka pertanyaan lagi untuk para sahabat yang terhormat dan sahabati yang sangat saya cintai. Baik, sahabat Muhammad Akmal, saya persilakan. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya ingin bertanya terkait dengan pembangunan desa. Kan pembangunan ini erat kaitannya dengan suatu perubahan. Nah, pertanyaannya apakah pernah terjadi dalam suatu program kerja untuk pembangunan desa ini terdapat suatu penolakan dari masyarakat ataupun warga desa. Nah, apabila terjadi penolakan ini, bagaimana tindak lanjut ataupun penyikapan akan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muhammad Akmal atas pertanyaannya. Dan saya ulangi, apakah pernah ada penolakan dari masyarakat ketika melaksanakan suatu pembangunan? Dan bagaimana tidak lanjut ketika ada penolakan dari masyarakat tersebut? Baik, mungkin Bapak Imam Rafi, saya silakan menjawab. Ya, terima kasih dari sahabat Muhammad Akmal. Untuk pengalaman ya di desa kami memang belum pernah, jadi tidak pernah adanya penolakan pembangunan, itu tidak pernah terjadi. Dan seandainya itu terjadi, itu prosesnya mestinya waktu dilaksanakan musyawarah penyusunan APB desa. Nah, kalau itu sudah ditetapkan menjadi APB desa dan itu dilaksanakan proses pembangunannya, maka secara umum bahwa masyarakat sudah bisa menerima, karena dalam APB desa ya peraturan desa yang berkaitan dengan terkait pembangunan, yaitu yang ada di APB desa, itu semua sudah ditetapkan dan disetujui oleh masyarakat yang dalam hal ini sudah diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Jadi untuk penolakan itu saya rasa tidak boleh terjadi, karena memang dalam penyusunan APB desa itu sudah melibatkan seluruh warga masyarakat desa Pralingan. Disinilah bentuk partisipasi masyarakat, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, itu semua dari warga masyarakat. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya Mbak Alfi, saya silakan untuk menambahkan. Terima kasih Mas Gifar. Secara teknis seperti itu, jawaban Bapak Imam Rafi'i sudah cukup lengkap insya Allah. Karena saya terkait hal tersebut belum ada pengalaman teknis ke sana seperti itu. Terima kasih ilmu dan sharingnya Pak Rafi'i. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari sahabati Tri Okta. Waktu tempat disilakan. Oke, terima kasih Mas Iqbal atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Imam Rafi'i dan Mbak Alfi. Mungkin saya ada pertanyaan untuk Bapak Imam Rafi'i. Ngapunten nih Bapak. Ini saya jujur aja ini baru pertama kali saya ngobrol sama kepala desa. Agak nervous Pak, tapi pertanyaan saya itu sebagai kepala desa misalnya ya. Nah itu apa ya Pak, bidang-bidang yang perlu didahulukan untuk masyarakat. Soalnya ini ya saya memahami sih, memang perencanaan itu harus didasarkan juga dengan potensi dan masalah di desa tersebut. Tapi kira-kira menurut Bapak sendiri bidang-bidang apa yang ini tuh harus menjadi prioritas, harusnya di seluruh desa misalnya diterapkan di seluruh desa itu bisa gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih.
Dan terima kasih atas pertanyaannya sahabat Triokta. Akan saya ulangi. Dalam bidang apa yang harus didahulukan dalam pemerintahan di suatu desa, gitu Mbak ya? Oke, baik, silakan dijawab Pak Imam Rofi. Ya, terima kasih Mbak Triokta. Ya, jadi bidang apa saja di desa atau pembangunan bidang ada yang diprioritaskan. Jadi ini kita kembali kepada proses dalam penyusunan RAPBDes. Jadi rencana RKP desa itu semua itu melibatkan warga masyarakat. Jadi kami tidak pernah dalam proses perencanaan pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Jadi mulai proses musyawarah dusun dan sampai ke musyawarah desa. Semua itu berproses dan dari masyarakat untuk masyarakat. Ya, ini yang biasanya terjadi di musyawarah di tingkat dusun maupun di desa, bahwa masyarakat itu rata-rata itu usulannya itu adalah untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan sebagainya. Padahal pembangunan di pemerintah desa itu sebenarnya tidak itu saja, tapi yang terjadi desa itu pasti usulan-usulannya itu adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur desa, jalan, jembatan. Tidak ada di bidang-bidang yang lain seperti kesehatan, kemudian pelatihan-pelatihan itu jarang sekali diusulkan oleh warga masyarakat. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, biasanya kita kita tawarkan kepada warga masyarakat bahwa dalam memberikan usulan itu sebaiknya benar-benar dianalisa, kemudian diteliti bahwa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat saat ini apa, kan gitu. Misalkan kalau itu di bidang kesehatan, tentunya warga masyarakat di desa Parayangan harus di desa kita itu diidentifikasi permasalahan yang ada di wilayah dusun itu apa yang kita butuhkan. Biasa seperti itu ditawarkan, sehingga dari situ mungkin akan baru muncul, oh ya ini butuh untuk pelayanan kesehatan di sini jauh dari puskesmas, jauh di rumah sakit, maka di situ baru muncul pembangunan yang dijadikan prioritas oleh warga masyarakat, yaitu untuk bidang kesehatan berarti perlu adanya polides ya, mungkin seperti itu. Jadi untuk skala prioritas dari pemerintah desa yang jelas itu sesuai dengan usulan dari pemerintah desa. Meskipun kita juga mempunyai program-program yang kita sinkronkan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten. Ini yang penting. Jadi kita sinkronkan, kita sesuaikan dengan rencana kerja pembangunan daerah. Di samping usulan dari warga masyarakat desa. Begitu, berarti untuk skala prioritas itu kita kembalikan kepada masyarakat dan kita sesuaikan dengan rencana kerja pembangunan daerah atau kabupaten. Mungkin itu. Terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Sahabat yang terhormat, sahabat yang sangat saya cintai, demikian merupakan pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kali ini. Bagi sahabat-sahabat yang belum tertampung pertanyaannya, kami ucapkan mohon maaf. Doakan saja semoga di lain waktu kita masih bisa berjumpa dengan kedua materi ini dan bisa bertanya lagi, atau mungkin bisa dititipkan ke saya, nanti itu saya tanyakan waktu sarapan. Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Khirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Ira Yuni. Baik, terima kasih kami sampaikan. Serta terima kasih banyak kepada kedua pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada sahabat Iqbal yang sudah memimpin jalannya materi kita pada malam hari ini. Di penghujung acara ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan acara pada malam hari ini. Untuk seluruh partisipan, dimohon untuk on cam. Kepada operator, dipersilahkan.
Ya, silahkan kepada partisipan yang berkenan untuk buka kamera, silahkan saya tunggu. Oke, saya capture 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Bentar, yang satunya. Oh, Ambon. Sudah. Baik, terima kasih kepada sahabati Maulidia. Ada masa datang, ada masa pulang. Begitu pula dengan pertemuan kita pada malam hari ini. Salam pergerakan. Semoga baik, semoga di event yang akan datang kita dapat berkumpul bersama lagi. Sampai jumpa pada Future in the Moment selanjutnya. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirnya dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Mbak Matur nuwun Mbak Alfi. Sama-sama Mbak Uli. Matur nuwun semuanya. Oke. Bapak Imam Rofi'i dan teman-teman semua, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Pak Iqbal juga. Terima kasih, Ira. Ya, sama-sama Mbak. Makasih, Iqbal. Matur nuwun Bapak. Salam buat Bapak Imam Rofi'i. Oke, Pak. Matur nuwun Mbak Alfi. Future in the moment. Matur nuwun yang sudah bergabung. Selamat malam. Apa sih future in the moment? Itu mulu MC-mu. Coba-coba di future in the moment lagi. Oh iya, Sah. Tapi untungnya saya rotok masuk sih future in the moment. Mungkin di masa depan ada momen seperti ini lagi gitu loh. Oke, Kak Grung. Future leader apa ya belepetan Yan. Future leader movement. Enggak. Tapi sih rotok masuk kan future in the moment. Mungkin karpe ku masa depan kayak momen kayak gini mana lah. Wes recorde detik iku. Pian Ju.